Ya, Rise Ren Podcast Listeners, dalam upaya untuk terus memperlengkapi para pemimpin, pengusaha, dan profesional untuk menjadi dan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni di bidang kepemimpinan di marketplace saat ini, Kingdom Business Community KBC Indonesia menyelenggarakan beragam program pembelajaran transformatif, dan salah satu program kepemimpinan transformatif yang sedang berlangsung hingga saat ini adalah workshop Lead to Blessed Leader atau disingkat LTB, yang merupakan pembelajaran khusus mengenai kepemimpinan transformatif yang bersumber dari buku leadership series karya Paulus Bambang W. Santoso, yaitu buku Lead to Blessed Leader. Workshop yang diselenggarakan secara virtual dengan kombinasi penggunaan aplikasi cerdas berbasis digital ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara dan dikoordinasi oleh DPD KBC Jawa Tengah. Di episode KBC Rise Podcast kali ini, kita akan menyimak beberapa rangkaian pengembangan modul Lead to Blessed Leader secara spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin mengemuka di marketplace. Selain aspek pembelajaran, workshop ini juga dikemas dalam semangat pelestarian bahasa dan budaya daerah Indonesia sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembelajaran yang mempersiapkan pemimpin transformatif yang sukses di dunia bisnis maupun profesional, sekaligus semakin memiliki kecintaan dan nasionalisme yang tinggi dalam bermasyarakat dan berbangsa. Mari kita simak bersama. Halo semuanya, selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah berkumpul kembali bersama di Lead to Blessed Leader. Selamat datang para peserta workshop online Lead to Blessed Leader 1 yang kedua ya. Oke, langsung saja kita sak keluarga panitia ngaturaken pambagya sugeng rawuh dumateng para tamu lan matur nuwun. Dene panjenengan sami sampun ngelonggaraken wekdal saha penggalih rawuh ing workshop ini ya. Lead to Blessed Leader manika. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk datang lebih awal ke workshop Lead to Blessed Leader ini. Oke, nama saya masih sama ya Bapak Ibu. Nama saya Yoga dari Solo. Saatnya yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bersama-sama tentang pemahaman The Heart of Leader. Nah, yang akan disampaikan oleh Bapak Kristanto Raharjo. Pak Kristanto ini juga leader and instructor bahasa Inggris di Surakarta dan pengajar di STT Torsina. Ia pernah mengajar di Torsina dan sekarang juga masih mengajar di STT Inteo Surakarta. Dan founder and leader The Faith Squad atau tim misi ya. Langsung saja kita akan sambut Bapak Kristanto Raharjo untuk menyampaikan pemahaman The Heart of Leader. Mari monggo Bapak Kristanto Raharjo, mohon izin waktu kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Shalom ya, semoga damai sejahtera Tuhan ada pada kita semua. Saat ini kita akan masuk ke sesi berikutnya tentang The Heart of the Leader. Topik yang kita bahas secara umum, jadi workshop ini ada dalam satu workshop besar, yaitu Lead to Blessed Leader. Nah, ini yang secara umum Bapak Ibu. Jadi nanti di sesi-sesi berikutnya, dari sepintas saja kita sudah mengerti bahwa be a leader, gitu, menjadi seorang pemimpin. Ini merupakan sebuah workshop kepemimpinan. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas materi kita, saya menambahkan sebuah materi di materi utama di topik ini, The Heart of the Leader, itu tentang the reason to learn the leadership. Ada banyak orang punya sekian alasan untuk mempelajari sesuatu. Ada banyak orang yang bahkan membutuhkan alasan untuk dia move atau dia bergerak, dia mempelajari sesuatu. Nah, ini menjadi basicnya, ini menjadi dasar dari kita mempelajari sesuatu, khususnya leadership. Nah, saya akan bawa kita
kepada topik ini terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke main topiknya, ke topik utamanya. Nah, ini yang pertama, alasan yang pertama ketika kita mempelajari tentang leadership, yaitu apa? Alasan yang pertama adalah the biblical worldview-nya, pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab tentang apa? Tentang the calling and the restoration. Jadi tentang suatu panggilan dan tentang suatu pemulihan. Dasar utama kita. Makanya kalau Anda yang mengikuti Leaderless Leader ini, Anda harus ada dalam satu kelompok gitu ya, orang-orang yang sudah lahir baru atau istilahnya di workshop ini Anda harus statusnya adalah orang Kristen gitu. Kenapa? Karena di Leaderless ini kita akan melihat biblical view menjadi dasar dari pengajaran atau dari workshop ini. Apa yang dimaksud dengan the calling and the restoration? Saya akan bawa Anda pelan-pelan di topik ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama dari biblical worldview-nya adalah the calling. The calling apa? The calling as a leader. Panggilan menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Itu ada di Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Ini ayat yang istilahnya ayat yang sering banget kita dengar gitu. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita diperkenalkan, kalau dalam bahasa teman-teman di gereja mungkin mandat budaya dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya kita melihat di sana bahwa ada mandat, ada pesan untuk kita berkuasa. Meskipun di situ berkuasa atas ikan, burung, kemudian ternak, dan atas seluruh bumi, gitu, atas segala binatang melata, tetapi pada kenyataannya nanti akan ada mandat untuk mengelola, dan seorang Adam ada mandat untuk menjaga pasangannya. Gitu. Nah, ini semua adalah wujud dari the calling as leader. Bahwa di dalam diri kita ada roh untuk memimpin. Gitu. Jadi ini sudah Tuhan tanamkan sebenarnya dari awal. Tuhan sudah tanamkan ketika Tuhan menciptakan manusia. Jadi ada konsensus yang menyatakan bahwa inilah the main reason, alasan utama kita orang percaya, orang Kristen belajar itu. Berikutnya, nah, kita ketemu the world challenge dengan tantangan dunia. Jadi kita sedang bicara masalah di satu titik prinsip rohaninya apa, di satu titik kita ketemu dengan realitas yang muncul, the world challenge. Saya akan bawa Anda pada situasi real di dunia ini. Yang pertama, the world challenge-nya adalah the crisis of the leader and the leadership. Ini terjadi. Ada sebuah survei, kalau nggak salah dari Barna Institute, itu dia survei, dia memberikan satu survei menanyakan soal kepemimpinan. Hasilnya cukup mengagetkan karena Barna survei ini dia ada di lingkungan gereja, gitu ya. Jadi kebanyakan orang percaya, 82% mengatakan, artinya, there are not enough good leaders right now. Nggak ada pemimpin yang cukup baik untuk saat ini. Itu surveinya Desember 2018 sampai Februari 2019. Hasilnya, there are not enough good leaders right now. Bahkan di dalam gereja yang merupakan benteng terakhir gitu ya istilahnya, itu runtuh dengan pendapat umum. Ini menjadi fakta bahwa ada krisis. Belum lagi di masa pandemi. Saya beberapa kali mengadakan KKR. Saya selalu menyampaikan, salah satu yang saya sampaikan kepada jemaat, mereka juga melihat bahwa pemimpin rohani pun hari ini, selama pandemi, mereka mati-matian. Mereka gereja-gereja dengan tingkat jumlah jemaat yang nggak terlalu banyak. Mereka pun mati-matian. Sehingga di sana banyak bergelimpangan hamba Tuhan yang harus berjuang dengan realitas dan membangun jemaat di saat yang sama membangun jemaat. Jadi muncullah situasi ini juga.
the crisis of the leader and the leadership. The word challenge yang kedua, the reality of PUCA word. Nah, ini sudah sering kali kita dengar. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Apa ini? Ini adalah masalah percepatan yang terjadi di dunia yang hampir terkesan uncontrolled. Jadi move-nya jadi lebih cepat banget. Siapa yang bisa membayangkan dunia kita menjadi seperti ini hanya dalam waktu 2 tahun? Perubahannya gila-gila. Nah, uncertainty adalah ketidakpastian. Jadi ini kenyataannya. Kita ingat kalau kemarin mengikuti Presiden Jokowi ditelepon dari pemimpin Jerman, Prancis, Cina bahkan, dan mereka menyampaikan hal yang sama keluar bahwa dunia makin tidak pasti. Nah ini realitanya. Semakin rumit, complexity, dan benar-benar situasinya membingungkan. Nah di titik ini ada tantangan. Gitu. Ada tantangan untuk memunculkan kembali kepemimpinan dalam diri kita. Saya pikir dengan 2 alasan ini sudah cukup buat kita untuk yuk bergerak untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu. Untuk muncul sebagai pemimpin. Nah, ini tak terbantahkan lagi. Apakah itu dari biblical worldview atau the word challenge. Nah, dari situasi seperti ini, Bapak Ibu, maka beliau mempunyai konsep kepemimpinan yang ditawarkan. Makanya mungkin ada pertanyaan, kenapa kita nggak belajar dengan kepemimpinan yang lain? Atau nanti mungkin muncul, teori ini. Nah, kebetulan memang kalau pakai istilah kepemimpinan, Pak Paulus Bambang sebagai leader dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, memunculkan teori tentang kepemimpinan. Nah, pagi ini kita membahas salah satunya di sesi The Heart of the Leader. Nah, ini bicara tentang karakter. Ya, Rise and Podcast Listeners, sebagai salah satu program pembelajaran transformatif Kingdom Business Community Indonesia, inspirasi Lead to Bless the Leader dari buku Paulus Bambang W. Santoso diaktualisasikan dalam bentuk workshop kepemimpinan dengan beragam topik-topik terkini yang ready to use serta kompatibel dengan era transformasi digital dan adaptif terhadap perubahan iklim dunia, usaha maupun marketplace. Salah satu modul yang menjadi inti dari leadership workshop transformatif ini adalah The Heart of a Leader. The Heart of a Leader secara khusus memberikan insight, inspirasi, knowledge dari tataran teoritis praktis dengan study case yang disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan kapabilitas kepemimpinan di dunia usaha maupun profesional yang ada di marketplace, serta untuk membangun ekosistem para pemimpin transformatif yang adaptif, kolaboratif, yang dimulai dari keberanian untuk melakukan upgrade mulai dari pola pikir, perilaku, etika, budaya, dan mengacu kepada nilai-nilai inti glory sebagai basis rantai nilai Kingdom Business Community dalam setiap upaya implementasinya secara bertahap, terukur, dan berdampak permanen. Sesaat lagi kita akan segera menyaksikan dan menyimak bagaimana karakter-karakter utama dalam formulasi The Heart of a Leader dalam pembelajaran Lead to Bless the Leader ini memang sangat dibutuhkan oleh para pemimpin bisnis dan profesional di era saat ini. Seperti apa karakteristik sukses sejati dalam konteks The Heart of a Leader yang transformatif tersebut dan di mana posisi kita saat ini? Baik Bapak Ibu, the next. The Heart of the Leader bicara tentang karakter. Pertanyaannya, apakah karakter itu? Sekarang kita masuk ke pola pemikiran atau kita masuk ke ide dari Pak Paulus Bambang yang kita pelajari. Cara menggambarkan apa itu karakter sesimpel. Kalau itu di dalam rumah, gitu, dia adalah kebaikan. Kalau itu di dalam bisnis, dia adalah kejujuran. Nah, ini yang sering terjadi. Banyak orang confused gitu, bingung antara ini apa ya?
ini karakternya apa memang gini. Nah, kita ketemu dengan apa itu karakter dan apa itu behavior. Jadi yang tampak di luar itu behavior. Karakter itu cenderung lebih di dalam. Tapi apakah karakter itu nggak bisa dimunculkan? Bisa. Asalkan di sana ada ketulusan. Gitu. Kenapa saya bilang ada ketulusan? Karena faktanya behavior itu bicara masalah what's seen, apa yang dilihat di permukaan. Sementara karakter itu what's drive inside, apa yang menggerakkan dari dalam. Hasilnya adalah ketika kita melihat behaviornya good, kalau memang orangnya tulus, maka dalamnya pasti juga good. Kalau behaviornya evil, gitu, sesuatu yang buruk, kalau orangnya memang apa adanya, karakternya pasti juga buruk, evil, gitu. Nah, permasalahannya ada pada kita seringkali memang melihat dari sisi behaviornya. Pengamatan kita di titik itu, gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang membuat kita confused. Kemarin waktu Anda ngisi self-assessment, beberapa di titik itu merupakan behavior. Beberapa terkesan untuk mengenal siapa Anda, itu behaviornya. Kenapa? Karena memang pintunya lewat situ untuk tahu karakternya. Apakah ini akan selalu clear? Enggak juga. Sesekali ini menjadi sesuatu yang bertabrakan. Dan ini bisa dimanipulasi. Idealnya adalah apa yang di dalam itu akan muncul ke permukaan. Idealnya demikian. Nah, saya tambahkan sesuatu buat kita, Bapak Ibu. Kembali ke biblical view ya. Perilaku ada perwujudan dari karakter. Karakter adalah the heart of the leader. Kalau Anda baca Amsal 4 ayat 23, Anda akan ketemu dengan prinsip kedalaman dan keluasan. Apa prinsip kedalaman dan keluasan? Di situ ayatnya bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita memunculkan kehidupan. Karakter yang di dalam memunculkan perilaku. Semakin dalam karakter kita, dalam pemikiran, semakin dalam mengenal Kristus, sederhananya gitu bahasa rohaninya, maka akan terjadi keluasan perilaku. Semakin dangkal kedalaman hati kita, karakter kita, maka akan semakin dangkal juga perilaku kita. Ini idealnya, dan Alkitab ngajari itu. Berikutnya ya, John Maxwell, character is a choice. Nah, jadi setelah kita ngerti tadi, istilahnya kita udah ngerti biblical view-nya, apa alasan kita belajar leadership, kita ketemu dengan sebuah kepemimpinan yang ditawarkan Pak Paulus Bambang yang hari ini kita pelajari, kita sudah ngerti bahwa karakter itu bisa muncul ke permukaan lewat dalam bentuk perilaku kita, idealnya demikian dan semoga tidak dimanipulasi. Hanya kita muncul satu pertanyaan. Kalau gitu soal karakter ini apakah ini selalu yang otomatis atau enggak? Ternyata John Maxwell bilang karakter is choice. Kita punya pilihan di situ. Kita punya pilihan karakternya. Saya tidak berlama-lama di bagian ini. Nanti ada bagian yang mungkin teman-teman baru pertama dengar. Nanti ada yang bagian yang paling menarik bagian ini. Baik. Nah, sekarang 7 karakter yang disampaikan oleh Pak Paulus Bambang dalam Leaderless Leader. Apa aja? Yang pertama penjajah. Namanya karakter penjajah. Nah, ini sekedar memperkenalkan dulu. Nanti kedalamannya kita lanjut. Kemudian yang kedua, penyamun. Tuh, kok belum pernah dengar soal ini? Nah, kan tidak. Kan memang ini versi beliau. Yang beliau tawarkan pengajaran ini dan kita terima. Kalau Anda di luar, mungkin Anda tidak dengar ini. Tapi nanti akan ada titik temunya. Bapak Ibu. Baik. Yang ketiga, pengawas. Kemudian yang keempat, petani. Kemudian nanti ada penggembala. Berikutnya ada pelayan.
dan terakhir parents, atau di sini fatherhood, bapak, gitu. Nah, ini semua adalah karakter yang dimunculkan, yang dipelajari, yang akhirnya lewat pengalaman itu semua Pak Paulus Bambang menemukan, oh ternyata karakter kepemimpinan itu ada 7 macam. Kalau mau nambah lagi, ya silakan Anda belajar lagi. Ya, bisa tambah lagi. Ya. Nah, tapi ini yang hari ini kita pelajari. Ada 7 karakter: penjajah, penyamun, pengawas, petani, penggembala, pelayan, dan parent. Itu dari yang kita lihat, dari apa yang Pak Paulus sampaikan, maka kita ketemu bahwa penjajah, penyamun, pengawas itu ada di titik dengan istilah Alkitab, manusia lama. Makanya di sini ada garis batasnya. Kenapa? Tadi saya bilang, ketika calling itu ada, kemudian calling itu hancur, maka harus ada restoration. Batas ini saya menganggap ini adalah titik di mana Kristus mulai ada dalam hati kita. Manusia lama kita adalah penjajah, penyamun, pengawas karakternya. Tapi ketika kita ketemu dengan Kristus, maka ada proses di mana mulai muncul karakter petani. Dan ini masih netral, Bapak Ibu. Netral dalam pengertian manusia lama masih ada ini. Bisa sampai sini. Nah, kemudian ada penggembala, pelayan, parent. Apa ini? Inilah yang dalam bahasa Alkitab disebut manusia baru. Ini 7 karakter kepemimpinan yang disampaikan oleh Pak Paulus. Bahwa ada 7, ada 3 yang memang ini produk manusia lama, ada 3 ini produk manusia baru, dan di tengah ada transisi. Yang nampak aku itu manusia lama. Tapi ketika dia semakin di dalam Kristus, karakternya yang muncul ada parent, dan itu adalah yang nampak adalah Kristus. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.